Selamat pagi Bapak Erwin, selaku dosen akuntansi manajemen. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Kelompok 6 terdiri dari Ade Septiana Wesi, Dela Gabriela Fortuna, dan saya sendiri Despin Berli, Stefanus Iwan Erusaldun, dan Siska. Saya Despin Berli akan menjelaskan mengenai keputusan penentuan harga jual. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu keputusan penentuan harga jual, yaitu adalah penentuan harga jual produk atau jasa di dalam suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka waktu yang pendek. Manajer sangat memerlukan hal ini. Untuk apa? Untuk memutuskan suatu keputusan yang akan ditetapkan nanti. Selanjutnya, saya membahas mengenai manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. Yang pertama, biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Yang kedua, biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Yang ketiga, biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual melihat struktur biaya perusahaan pesaing. Dan yang terakhir, biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan untuk memasuki pasar. Yang selanjutnya, kita memasuki metode penentuan harga jual. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, penentuan harga jual normal. Yang kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan. Yang ketiga, penentuan harga jual bahan dan suku cadang. Yang keempat, penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Yang kelima, penentuan harga jual pesanan khusus. Dan yang terakhir, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Penentuan harga jual normal atau normal pricing. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Cost plus pricing. Cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua metode pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Dapat dilihat pada slide ke-6 dan 7. Contoh perhitungan metode full costing. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Taksiran total biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, taksiran total biaya komersial, taksiran biaya penuh. Contoh perhitungan variabel costing. Biaya variabel, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, taksiran total biaya produksi variabel, biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel, taksiran total biaya variabel. Biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, taksiran total biaya tetap, taksiran biaya penuh. Rumus perhitungan harga jual per unit. Harga jual per unit sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume atau per unit ditambah persentase markup. Persentase markup dihitung dengan rumus persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume dibagi biaya yang dipengaruhi langsung oleh produk. Saya Dela Gabriela Fortuna akan melanjutkan penjelasan mengenai penentuan harga jual waktu dan bahan. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga jual ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dok kapal, dan perusahaan lain yang menjual jasa reparasi dan bahan dan suku cadang sebagai pelengkap penjualan jasa. Penentuan harga jual waktu.
Volume jasa dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani customer, sehingga perlu dihitung harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh customer. Untuk menghitung harga jual waktu, kita harus mencari biaya tenaga kerja langsung per jamnya. Caranya, taksiran upah tenaga kerja yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama tahun anggaran, berarti untuk 1 tahun. Lalu kita tambahkan dengan biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung, misalnya adanya tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, dan sebagainya. Dapatlah jumlah biaya tenaga kerja langsung. Nah, setelah itu kita bagi dengan jam kerja tenaga kerja langsung dalam tahun anggaran. Cara hitungnya yaitu dengan mengalihkan jumlah tenaga kerja langsung dengan jam kerja selama tahun anggaran. Misalnya, ada 10 orang jumlah tenaga kerja langsungnya. Setelah itu, dalam 1 tahun ada 300 hari kerja. Dan dalam 1 hari ada 7 jam kerja. Nah, kita kalikan 10 orang dikali 300 hari kerja dan dikali 7 jam kerja per harinya. Dapatlah jam kerja tenaga kerja langsung. Lalu setelah kita bagi, dapatlah biaya tenaga kerja langsung per jamnya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung harga jual waktu. Sebenarnya di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung persentase markup, yang kedua menghitung harga jual waktunya. Untuk menghitung persentase markup, caranya biaya tidak langsung ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Barulah kita mendapatkan persentase markup. Setelah mendapatkan persentase markup, barulah kita menghitung harga jual waktunya. Caranya, biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan persentase markup yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung laba yang diharapkan, yang angkanya kita gunakan untuk perhitungan di slide sebelumnya, yaitu perhitungan persentase markup. Caranya, taksiran jumlah aktiva pada awal tahun anggaran dikali dengan tarif yang diharapkan. Misalnya, taksiran jumlah aktivanya yaitu 60 juta. Nah, tarif yang diharapkan yaitu 25%. 60 juta dikali 25% dapat 15 juta. Itulah angka laba yang diharapkan per tahun. Penentuan harga jual bahan dan suku cadang. Volume bahan dan suku cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan jasa dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diserahkan kepada customer. Di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama untuk mencari persentase markup, yang kedua untuk mencari harga jual bahan dan suku cadang. Untuk menghitung persentase markup, rumusnya P tidak langsung ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan taksiran nilai bahan dan suku cadang yang akan dibeli dalam tahun anggaran. Setelah itu kita masukkan angka persentase markupnya untuk mencari harga jual bahan dan suku cadang. Rumusnya, harga beli bahan dan suku cadang ditambah dengan hasil perkalian antara persentase markup dengan harga beli bahan dan suku cadang. Dapatlah harga jual bahan dan suku cadang. Misalnya, kita ambil contoh di perusahaan bengkel mobil. Seorang pelanggan mau mengganti oli mobilnya dan membeli oli mobil itu pada perusahaan ini. Harganya 10.000. Nah, 10.000 itulah harga beli bahan dan suku cadang. Lalu kita kalikan dengan persentase markup yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Misalnya kita mendapatkan persentase markupnya 70%. 70% inilah yang kita kalikan dengan 10.000 tersebut. Dapatlah harga jual bahan dan suku cadang. Penentuan harga jual dalam cost type contract atau cost type contract pricing. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung
sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Jika dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang akan ditentukan dengan metode cost plus pricing. Contoh perhitungan, biaya langsung proyek ditambah dengan biaya tidak langsung proyek akan menghasilkan total biaya penuh proyek. Jika harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek dalam cost type kontrak akan mengalami kenaikan. Contoh perhitungannya adalah total biaya penuh proyek ditambah dengan berapa besar persen laba yang telah ditentukan dikali dengan total biaya penuh proyek akan menghasilkan harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek tersebut. Penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler. Biasanya customer yang melakukan pesanan khusus meminta harga di bawah harga jual normal, karena biasanya pesanan mencakup jumlah yang besar. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentuan harga jual adalah 1. Pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam tahunan anggaran. 2. Jika misalnya dengan penerimaan pesanan khusus, perusahaan diperkirakan tidak hanya akan mengeluarkan biaya variabel saja, namun memerlukan biaya tetap, karena harus beroperasi di atas kapasitas yang tersedia. Maka harga jual pesanan khusus harus di atas biaya variabel ditambah dengan kenaikan biaya tetap karena pesanan khusus tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Siska, yaitu tentang penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti 1. Listrik, 2. Air, 3. Telepon, 4. Telegraf, 5. Transportasi, dan 6. Jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang, ditambah dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga jual normal, biaya penuh masa yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, dihitung dengan menggunakan salah satu pendekatan yaitu full costing atau variable costing. Berikut contoh soal dan jawabannya. Misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000.000 untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 4 miliar, biaya tenaga kerja langsung 3 miliar, biaya overhead pabrik variabel dan tetap 8 miliar. Jumlah taksiran biaya produksi 15 miliar. Taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1.500.000.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar 700 juta. Diputuskan laba wajar untuk perusahaan listrik tersebut adalah 25% dari investasinya. Perhitungan harga jual per kWh listrik disajikan pada gambar 7.12. Dalam penentuan harga jual tersebut diperlukan informasi akuntansi penuh masa yang akan datang, yang terdiri dari taksiran biaya penuh atau biaya produksi penuh sebesar 15 miliar, ditambah dengan taksiran biaya non-produksi sebesar 2.200.000.000, dan taksiran aktiva penuh yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual produk air 3.200.000.000. Perhitungan markup. Persentase markup dihitung dengan rumus taksiran biaya administrasi dan umum 700 juta, taksiran biaya pemasaran 1.500.000.000, laba yang diharapkan 25% kali 3.200.000.000 sama dengan 800 juta, jumlah 3 miliar, taksiran biaya produksi 15 miliar, persentase markup dari biaya produksi 20%, perhitungan harga jual per kWh. Taksiran biaya produksi, biaya bahan baku 4 miliar,
biaya tenaga kerja langsung 3 miliar, biaya overhead pabrik variabel dan tetap 8 miliar, jumlahnya 15 miliar. Markup 20% dari taksiran biaya produksi 3 miliar. Total harga jual 18 miliar, volume produk 100 juta, harga jual listrik per kWh 180. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.